Hai Sobat Vian, dalam video ini saya akan memberikan tutorial mengenai basic konfigurasi MikroTik. Sebelumnya kita konfigurasi terlebih dahulu routernya di GNS3. Router ini sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, jadi kita tinggal konfigurasi saja. Jika muncul error seperti ini, unable to create generate Ethernet NIO, kita buka CMD menggunakan run as administrator, kemudian kita pindah direktori ke C program files GNS3 gemu oke, kemudian net start npf start npf, kemudian kita stop npf, kemudian kita start lagi. Selesai, kita coba hubungkan lagi. Sudah bisa, kemudian kita start. Kita hubungkan admin. Kita cek addressnya. Kemudian kita lakukan. Oke, jalan. Kemudian kita buka. Oke, sudah tersentuh. Oke, sini sudah masuk. Nah, dalam video ini ada beberapa praktik. Kita langsung ke praktik 2, manajemen MNDP. MNDP atau MikroTik Nickboard Discovery Protocol merupakan fitur yang digunakan untuk menemukan device yang menggunakan device MikroTik. Letaknya ada di menu IP, kemudian Nickboard. Kita bisa mendisable atau menonaktifkan MNDP tiap interface melalui menu Discovery Interface. Kita pilih interface yang tersedia atau yang ingin kita nonaktifkan, kemudian kita pilih tanda silang untuk mendisable. Jika ingin mengenable kembali, kita pilih interface yang akan di-enable, kemudian pilih tanda centang. Seperti itu. Kemudian praktik 3, merubah identitas router board. Letaknya ada di sistem identity, dan kita bisa mengubah nama router boardnya ini menjadi nama yang kita inginkan. Contoh MikroTik Vian, seperti ini. Nama router boardnya sudah ganti menjadi MikroTik Vian. Kemudian praktik 4, ada hard reset dan soft reset. Hard reset itu kita menjumper tombol reset atau tombol fisiknya pada router board sambil menyalakan RB. Dan soft reset dapat digunakan ketika masih dapat mengakses router board. Jadi dapat dilakukan ketika bisa mengakses router board baik melalui Winbox ataupun terminal konsol. Letaknya ada di sistem, reset configuration, dan ada 3 mode reset. Ada keep user configuration di mana user dan passwordnya tidak akan terhapus. Kemudian no default configuration ini semua akan dihapus tanpa terkecuali, tetapi tidak akan membuat router menjadi settingan default pabrik. Kemudian ada do not backup, di mana semua konfigurasi akan direset termasuk file backup. Di sini kita akan coba keep user configuration. Kita klik reset, kemudian yes. Dan yang terjadi adalah Winbox-nya akan keluar karena di sini konfigurasinya telah direset. Cara mengembalikannya yaitu kita coba login menggunakan admin. Oke, kita cek dahulu IP address-nya. Ini sudah terreset ya, berhasil terreset. Dia ada keterangan default configuration. Dan jika kita lihat di sini, networknya berbeda dengan yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi kita hapus dulu IP address-nya. Oke, dan kita cek lagi, kita lagi address. Oke, dan loading. Oke, mantap. Kemudian kita coba dari sini. Durasi.
Oke, kita coba lagi. Oke. Oh ya, di sini sudah tersedia ya. Seperti ini. Kemudian kita konekkan. Oke, sudah masuk lagi. Di sini sudah terreset semua. Seperti identitas router boardnya sudah balik seperti semula, MikroTik. Kemudian untuk praktik 5, user login management, digunakan pengguna sebagai aturan untuk mengakses router board. Menu yang digunakan ada di sistem users. Di sini ada satu users yaitu admin. Dia mempunyai fungsi full. Ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada user, pengguna yang berisi username dan password dari suatu user. Ada group, profil pengelompokan user berdasar penentuan privilege yang didapat dari suatu user. Ada full, read, write. Oke, jadi kalau full dia bisa melakukan apa saja terhadap MikroTiknya. Kalau read, user hanya dapat melihat isi menu router board, dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Sedangkan write, dia hanya bisa mengkonfigurasi saja tanpa bisa melihat hasil konfigurasinya. Di sini kita bisa mencontohkan membuat user baru. Terserah, di sini mungkin namanya Vian. Dia jabatannya sebagai apa? Di sini misal hanya membaca saja. Kemudian klik OK. Jadi di sini ada user yang bernama Vian. Dia hanya bisa membaca saja. Jadi tidak bisa mengkonfigurasi MikroTik ini. Kemudian praktik 6 ada merubah tanggal dan waktu. Letaknya ada di sistem clock. Di sini kita bisa mengubah zona waktunya juga. Time zone-nya kita pilih Asia, Jakarta. Untuk mengubah GMT-nya kita bisa setting melalui manual time zone, kemudian kita ketikkan 7 plus 7. Jadi GMT-nya plus 7 dan time-nya akan berubah seperti time-nya sekarang. Kemudian oke. Lalu praktik 7, enable atau disable atau uninstall paket MikroTik. Letaknya ada di sistem pkg. Oke, di sini ada beberapa pkg. Tentunya banyak. Kita bisa mengelolanya, entah mengenable, disable, uninstall atau yang lain. Kita di sini coba salah satu. Kita disable IPv6, kita disable. Oke, kemudian kita enable lagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada praktik 8, melihat versi dan spesifikasi router board, ada di menu sistem research. Seperti ini spesifikasinya. Versi yang digunakan yaitu 6.33. Versi ini kita dapatkan dari file master yang dulu kita dapat. Letaknya ada di sini, folder kemu, namanya MikroTik 6.33. Untuk arsitekturnya x86, jadi 32 bit. Kemudian praktik 9, upgrade atau downgrade versi OS router board MikroTik. Untuk masalah upgrade ini, kita membutuhkan akses internet, dan untuk mendownload upgrade-annya atau downgrade-annya, kita bisa mengaksesnya di www.mikrotik.com/download. Kita bisa mendownload upgrade-annya atau downgrade-annya di sini. Tinggal kita pilih-pilih mana paket yang ingin kita upgrade atau downgrade. Kemudian masih praktik 9 mengenai backup, restore, dan ekspor import. Untuk melakukan backup dan restore, pilih menu files. Kemudian akan tampil jendela file list seperti ini. Kita klik tombol backup. Kemudian klik backup. Seperti itu cara membackup filenya. Jadi nama filenya akan terisi otomatis sesuai dengan identitas
router board dan tahun, bulan, tanggal, serta jam kapan kita melakukan backup. Dan formatnya yaitu .backup. Dan untuk melakukan restore, kita tinggal pilih file mana yang akan kita restore. Misal kita pilih file ini yang barusan kita backup, kita klik restore. Seperti ini. Yes. Oke, kita akan reconnect lagi. Sudah masuk lagi. Dan proses restore sudah berhasil. Dan di sini terdapat tombol upload di mana kita bisa mengupload atau mengopen file restore yang sekiranya tidak ada di file list di sini. Dan untuk ekspor import, kita bisa melakukannya melalui menu New Terminal. Kita masuk dahulu ke IP address. Dan untuk melakukan ekspor, kita ketik perintah export file sama dengan nama filenya. Di sini saya menggunakan nama filenya backup_ip. Kemudian nanti di file list akan muncul file baru bertipe script, di mana itu adalah file backupnya atau file ekspornya. Dan untuk mengimportnya, kita keluar dulu dari directory IP address, kemudian kita ketik import file name sama dengan kita ketik file RSC-nya tadi, backup_ip.rsc. Sebenarnya import ini berhasil, tetapi karena kita menggunakan address yang sama, jadi importnya gagal. Tetapi untuk cara importnya, menggunakan perintah import file strip name sama dengan nama filenya dot formatnya yaitu RSC. Seperti itu. Baiklah, demikian tutorial mengenai basic konfigurasi MikroTik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai bertemu di video berikutnya. Dah.